Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore teman-teman. Podcast Saksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Senang sekali ketemu lagi bareng gue Herjuno Syaputra. Sore ini seperti biasa jam 4 sore kita bakal ngobrol kurang lebih setengah jam ke depan untuk membahas hal-hal terkait kehidupan, banyak hal. Ada mulai dari sosial, politik, ekonomi, budaya, hobi, musik, olahraga ya, dan hal-hal yang mungkin yang lagi hangat untuk dibicarakan. Dan seperti biasa sore ini apapun yang teman-teman kerjakan, harapannya semoga semuanya sehat dalam keadaan um, aktif ya, dan juga tentunya tetap dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, tetap kreatif, tetap semangatnya tetap menyala ya, jangan nyerah karena tantangan tiap hari pasti beda-beda, tapi make sure kita punya endurance yang tinggi ya, dan juga yang panjang dan pastinya, dan karena kita tahu bahwa untuk mewujudkan banyak hal butuh proses dan it's not that easy. Somehow ada sedikit obstacles, wajar namanya hidup, but never give up. Itu mungkin sounds cliche tapi that's the real thing, bahwa you have to try harder if you're not, you know, getting into your final spot atau tujuan akhir, tapi tetap harus berusaha sebaik mungkin. Nah, bicara mengenai sore hari ini seperti biasa, podcast kita ada di beberapa platform. Ada kurang lebih 10 platform yang bisa teman-teman tonton di Instagramnya, Twitter juga, TikTok, dan Facebooknya Partai Perindo @partai-perindo. And RCTI Plus, ada Okezon, Sindo News, iNews.id, YouTube-nya Partai Perindo pastinya, dan juga website-nya. Jadi tinggal dipilih yang mana aja. Silakan, ada kurang lebih 10 platform seperti itu. Nah, seperti biasa juga, nggak bosan untuk ngingetin bahwa kita punya e-voucher masing-masing Rp100.000 untuk beberapa pemenang. Jadi teman-teman tinggal nonton the whole production, kita ngobrolin apa hari ini, nanti bikin 1-2 kalimat yang relate sama obrolan kita hari ini, dan kita pilih beberapa yang nantinya bagus, akan kita dapat berikan hadiah e-voucher masing-masing Rp100.000. Tapi jangan lupa dulu untuk follow Instagramnya Partai Perindo @partai-perindo. Very easy, right? So tema kita hari ini adalah mengenai menarik ya. Gua personally udah denger ini beberapa kali dari bulan-bulan yang lalu ya. Kalau kita bicara mengenai kemacetan Jakarta, you know ya, ini kayak our daily routine lah. Dari satu titik ke titik lain, memang kalau jam-jam padat, jam-jam pergi kantor, jam pulang kantor, pasti goodness, challenge-nya sangat beda ya, sangat benar-benar yang ya, kalau yang tinggal di Jakarta pasti tahu bagaimana mempertimbangkan dari satu titik ke titik lain dalam rentan waktu tertentu, harus memang benar-benar make sure bahwa bisa nyampe ke situ karena macetnya luar biasa, apalagi kan sekarang ekonomi udah mulai bergerak. Jadi yang akan kita bahas ini terkait kemacetan Jakarta, tapi ada wacana ini perubahan jam kerja ASN, aparatur sipil negara, untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Kira-kira apakah ini salah satu solusi? Ya, sebenarnya banyak hal yang harus kita lakukan ketika bicara mengenai kemacetan di Jakarta. Nah, untuk membahas ini, ya, gue udah kedatangan narasumber. Beliau adalah Wakil Ketua Bidang Kader dan Keanggotaan DPW Partai Perindo DKI Jakarta. Ada Bang Rimhot Turnip. Selamat sore, Bang Rimhot. Selamat sore. Oke, namanya keren sekali, Rimhot. Yes, my name is Juno Hot. Hot and spicy nggak nih? Pedas nggak, Bang? Hot Bang, aja, hot. hot aja ya, oke. Bang Rimhot sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesibukan sekarang ngapain, Bang, kalau boleh tahu? Hari-harinya kita memang full time di kantor Partai Perindo di DPW-nya. Oke. Kita lagi persiapan, ini sudah masuk tahapan pemilu. Jadi kita lebih fokus di sana. Memang kita harus serius untuk menghadapi pemilu mendatang. Betul. Partai Perindo, kita harus siap dalam segalanya. Ya, kita tahu bahwa memang 2024 masih ya lumayan, tapi sebenarnya rangkaian sudah dimulai ya, Bang, ya, verifikasi sudah, segala tahapan macam. sudah. Even nanti tanggal 1 tek 2023 itu udah Iya. udah sibuk semua kita, karena memang nggak berasa sebenarnya. Ini very impact, jadi memang harus dipersiapkan segala matangnya, verifikasi faktual segala macam, biar nantinya kita juga bisa bertarung ya di 2024. Nah, kalau bicara Partai Perindo, Bang, sebelum kita mulai ke topik, kenapa memilih wadah perjuangannya Partai Perindo? Apa alasan, Bang Rimhot?
Ya, masuk Partai Perindo itu sebenarnya bukan hal yang kebetulan. Oke. Itu dari hasil pertemuan dengan teman. Kita cerita-cerita. Pak Haritanu ini yang melatar belakanginya. Jadi Ya. sudah kenal beliau sebelum ada Partai Perindo. Mulai dari Nasdem ke Hanura, Oke. kita udah dengar. Lalu yang menarik yang kita pelajari ketika beliau mendirikan Partai Perindo itu dengan nama Perindo atau Persatuan Indonesia. Lalu kita pelajari visi misinya. Di belakangnya itu sebagai orang yang mendirikan partai ini kita tahu visinya cukup besar untuk bangsa ini, untuk visi kesejahteraan atau pro rakyat lah gitu. Nah itu sih yang melatar belakangi kita melihat visi misinya itu dan siapa Pak Haritanu. Bukan hanya saya, banyak orang yang mau bergabung dengan Partai Perindo dengan visi, dan beliau banyak hal yang bisa kita contoh untuk kemajuan bangsa ini. Oke, jadi memang semangatnya sesuai dengan tadi chemistry-nya ya Bang ya, Chemistry. Bang Rifat. Karena kan kita bicara partai politik, wadah perjuangan kan harus memang getting into the soul ya. Yes. Kalau kita ngelihat bahwa bukan semata-mata oh saya mau berpolitik milih partainya, juga harus benar-benar yang memang sesuai dengan nilai-nilai yang kita ingin perjuangkan. Dan Partai Perindo seperti Bang Rifat tadi bahwa memang sangat luar biasa, partai modern ya. Ya, Partai yang memang tadi tagline-nya aja Indonesia Sejahtera. Indonesia Sejahtera ya. Ya, dan judulnya juga Persatuan Indonesia. Itu yang memang kita junjung selama ini. Nah, kalau bicara mengenai tema kita hari ini ya Bang Rifat ya. Ya. Bang Rifat sendiri sebagai seorang kader dan juga bidang kader dan keanggotaan DPW Partai Perindo. Kita lihat ada hal yang menarik beberapa pekan ini soal bagaimana kemacetan dan kebijakan wacana untuk mengurangi jam kerja ASN ataupun mungkin jam kerja orang-orang yang di swasta juga. Anda melihat wacana ini secara umum seperti apa Bang Rifat? Ya, kemacetan khususnya di ibu kota itu sudah crowded ya. Ya. Sebenarnya banyak pakar yang membahas tentang kemacetan dan dampaknya, tetapi perlu orang yang mengambil kebijakan yang cepat dan tepat. Karena ini menyangkut berbagai bidang. Oke. Nah, kemacetan itu dampaknya luar biasa. Hasil kajian kalau nggak salah itu dari Kementerian Perhubungan ya, Oke. Badan Transportasi Jabodetabek itu negara bisa rugi sampai 74, sekian miliar triliun per tahun. Triliun gara-gara macet ya. Ya, Oke. gara-gara macet. Itu dampak ekonominya. Dampak lain juga ada. Jadi berdampak kepada turunnya kinerja, Oke. produktivitas pekerja itu bisa sekitar 15%. Kemudian dampak dari kesehatan ya, kemudian psikologisnya juga ada. Ya. Jadi banyak hal akibat daripada kemacetan ini, bukan hanya masalah faktor ekonomi tadi, Oke. tapi juga kesehatan. Bahkan juga kualitas udara kita di DKI Ya. Jakarta itu sangat Paling buruk buruk. di dunia beberapa kali kemarin. Kalau nggak salah juga ibu kota ini menjadi salah satu dari 10 kota termacet di dunia loh. Ya. Itu bukan rahasia umum kalau kita Ya. salah satu kota termacet, polusi udara. Dan ini kalau kita lihat Bang, bahwa sebenarnya menarik bahwa bicara macet Jakarta kan berganti gubernur, berganti kebijakan ya begini saja ya sebenarnya. Ini memang bukan Jakarta doang, kota-kota besar juga pasti punya problem di sini. Kalau dari tadi efeknya, ketika Bang Rimho tadi menyebutkan bahwa psikologis ya, kesehatan, kita baru sadar oh ya macet tuh nggak sesimpel itu. Ya. Ada efek yang multiply effect tadi yang bikin kita akhirnya ngerasa ruginya banyak sekali. Ya. Nah kalau kita lihat wacana bahwa ini nih sekarang ASN deh, mungkin karena ASN jam kerjanya kan 8 ke 5 ya, 8 ke 4 or something ya. Apakah ini salah satu solusi? Sebenarnya walaupun saya pribadi sih it's not even solution yang bagus sih. Ada banyak sebenarnya harusnya. Tapi kalau kita pakai instrumen ini salah satunya, bagaimana tanggapan Bang Rifat? Menarik ya. Ini sebenarnya usulan dari kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Usulan ini adalah opsi kira-kira bagaimana mengatasi kemacetan yang crowded di ibu kota.
Nah, walaupun di beberapa kota di Indonesia, kota besar memang juga mengalami hal yang sama. Benar. Nah, opsi ini karena kita harus mendukung setiap kebijakan dari pemerintah yang itu adalah untuk kepentingan kemaslahatan orang banyak, Ya. kita harus dukung. Oke. Nah, walaupun kalau menurut saya ini perlu kajian yang Ya. lebih dalam, ya, yang komprehensif, ya. Karena apa? Ini melibatkan beberapa stakeholder di ibu kota ini. Ya. Ya. Kalau ini cerita untuk ASN nggak bisa juga, karena apa? ASN itu adalah pelayan publik. Nah, ketika dia menjadi pelayan publik berarti artinya swasta pun terlibat di sini. Oke. Ya, di sini kan akan berbicara tentang rutinitas hari-hari dalam pekerjaan, kesibukan. Nah, bagaimana dengan perbankan misalnya? Ketika transaksi itu kan menyangkut apakah itu ASN Betul. atau swasta, semua berhubungan dengan perbankan misalnya. Nah, selama ini kan yang konvensional adalah kita bekerja katakanlah dari jam 8 sampai Betul. jam 4 Yes. sore Nah, gitu kan. nah. Nah, sehingga kemacetan yang kredit itu di jam-jam kerja ketika Pergi mau dan masuk pulang. atau Nah. pulangnya. Nah, mungkin kepolisian melihat ini harus dicari opsi, kita nggak bisa diam. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya. Tetapi intinya tadi adalah pengkajian yang mendalam, menyeluruh, ya komprehensif dengan berbagai pihak stakeholder, kepentingan, perhubungan, mungkin juga Menteri PAN RB, Ya. karena yang mengatur pegawai negeri, ASN, ya. ASN. Kemudian nanti sosialisasi untuk swasta. Mereka apakah bagaimana untuk beradaptasi ini? Pelayanan publik kan harus jalan. Ya. Pengertian saya sih usulan itu bukan memindahkan jam kerja dari siang ke malam ya, tapi opsi. Nah, karena itu kalau itu dipindahkan hanya dari siang ke malam, berarti malam nanti akan kredit macet lagi. Nah, mungkin itu opsi, artinya ada yang bekerja normal dari jam 8 rata-rata ke jam 4 sore, lalu ada lagi yang malam dibagi dua begitu Jadi kira-kira. ada 2 shift. Dua gitu ya? shift. Oke. Nah, jadi itu tadi perlu dipikirkan dengan matang, tetapi karena ini adalah untuk kepentingan masyarakat luas, pasti kita dukung lah. Oke. Ya. Baik, ini kita punya artikelnya, Bang Rimhot ya. Kira-kira bahasan ini sudah ada di beberapa media ya. Kalau kita lihat di 9 Agustus ini diterbitkan wacana perubahan jam kerja ASN di Jakarta terus menguat, terus juga pekerja DKI ya bakal pulang lebih malam, kapan aturan berlaku. Nah, ini karena menarik karena sebenarnya usulan ini katanya ya ASN tuh harusnya masuknya jam 12 dan pulangnya jam 8. Ya. Oke, ada rentan waktu ini nih, 12 sampai 8. Ini juga berarti kaitannya tadi kalau yang dijabarkan Bang Rimhot ya bahwa ada perpindahan waktu nih di sini. Berarti gimana kalau dengan pelayanan publik segala macam ya, yang butuh pagi ya, tapi baru masuk jam 12 atau mungkin tadi yang malam berarti ada jam 20, berarti kemungkinan jam 20 masih bisa macet segala macam. Bagaimana tanggapan Bang Rimhot mengenai jam? Apakah tadi memang harusnya 2 shift atau ada hal lain yang kita bisa tambahkan atau seperti apa? Oke, baik. Pengertian di sini ini kan kalau kita baca ini artinya hanya mengatakan dipindah malam gitu kan. Yes. Nah, pelayanan publik itu nggak bisa hanya jam segitu. Nah, kalau normalnya kan kesibukan manusia itu adalah siang. Ya. Tapi dengan kemajuan teknologi segala macam Kita sekarang bisa dengan Zoom ya kan, online, zaman digital sekarang semua bisa berubah. Waktu kemarin COVID ya kan, itu orang ternyata bisa bekerja dari rumah. Ya, bisa. Exactly, benar. Ya. Nah, kenapa itu juga bukan dibikin menjadi suatu kajian juga? Artinya jadi bukan hanya jamnya, tetapi orangnya bisa dibagi. Apakah katakanlah dalam satu departemen atau dinas di ASN itu yang bekerja 1.000 orang, lalu dibikin menjadi 2 shift 500. Nah, itu mengurangi juga jumlah, kan ini ujung-ujungnya masalah jumlah orang yang ketemu di dalam satu titik sehingga menimbulkan kemacetan. Nah, itu diurai bukan hanya di jamnya tetapi juga orangnya gitu. Nah, orangnya dibikin shift, jadi nggak serentak sekali datang, dibagi ya, jamnya oke lah, jam pagi jam 8 ke normal ke sore, terus dari sore itu
siang dibikin lagi ke malam, itu tinggal pengaturannya aja. Jadi Oke. bukan hanya melulu kita cerita jam, kalau usul sih ke yang mengusulkan ini ke kepolisian, juga orangnya bisa dibagi gitu. Oke. Nah, kalau lihat ini kan kebijakannya untuk ASN doang nih Bang Nipot Ya. ya, bukan cuman tadi. Gimana swasta? Jakarta juga pekerja swastanya luar biasa loh. Dan ini juga salah satu yang membuat ya beberapa traffic kemacetan ya akhirnya ya memang luar biasa. Anda melihat aturan ini apakah juga bisa diterapkan untuk pekerja swasta tadi? Ada pembagian waktu biar mereka juga tidak hanya ASN yang kita bisa atur di sini. Ya, saya melihatnya ini nggak bisa diterapkan hanya untuk ASN. Yes. ASN itu adalah pelayan publik, ya kan? Ketika melayani publik, siapa yang dilayani? Warga, swasta, gitu kan? Mereka bukan bekerja untuk diri sendiri. Artinya, di sini selalu berhubungan dengan pihak lain, masyarakat luas, masyarakat umum, swasta, apapun itu backgroundnya. Mereka sebagai pelayan publik, ya, kalau masyarakat nggak bisa hanya malam, berarti kan siang harus ada pelayanan. Ya. Bukan berarti juga kalau dipindahkan jamnya itu lalu kita berhenti off tidak bikin apa-apa siang, kan nggak gitu juga kan. Nah, jadi saya pengertiannya adalah ketika ini dianjurkan untuk ASN, maka akan menyesuaikan dengan yang lainnya, termasuk swasta di situ. Oke, Bang Nipot, kalau kita lihat bicara kemacetan, bukan soal ya tadi ini salah satu instrumen ya. Ya. Instrumen lain banyak sebenarnya. Bagaimana biar kita masyarakat lebih suka naik angkutan umum Oke. daripada bawa kendaraan pribadi. Betul. Nah, ini kan masih paradigma kita kan memang banyak yang malas naik angkutan umum karena kurang nyaman, mungkin kurang terintegrasi katanya dari satu titik ke titik lain. Dan juga ini yang saya baca bahwa menarik ya, bahwa data yang dimiliki bahwa pertumbuhan panjang jalan di Jakarta tuh kurang lebih hanya 0,01 per tahun. Ya. Tapi kendaraan bertambah tiap tahun 3%. Ya. Kebayang nggak rasionya Bang? Jadi ini rasio yang nggak seimbang. Nggak seimbang. Jalannya cuma 0,01 per tahun, kendaraannya 3% per tahun. Di luar tadi wacana pembagian waktu ASN dan swasta. Kalau kita lihat banyak sisi lain yang bisa kita perbaiki. Dari Bang Rimhot sendiri, ada masukan terkait angkutan umum, akses atau hal lain, atau ganjil genap kita kan sudah pakai nih. Ada tools lain nggak sih sebenarnya? Oke. Ya, Mas Jono, ini menarik sih ya. Walaupun kita bukan pakarnya, tapi Benar. hari-hari kita karena hidup di ibu kota Iya, dan mungkin mengalaminya. kita punya ide gitu kan. Sebenarnya ini perlu eksekusi dari wacana-wacana yang sudah banyak. Salah Oke. satunya yang harus dieksekusi itu apa? Dulu dibikin kebijakan untuk transportasi umum, bagaimana minat masyarakat supaya mau dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Oke. Nah, itu kan harus memenuhi syarat. Apa itu? Nyaman, aman, Ya. tepat waktu. Betul. Kita nggak nunggu lama. Dulu Dan terjangkau Bang. terjangkau, Ya, betul. aha. Nah, terjangkau itu sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Pemda. Itu subsidinya besar loh. Benar, sudah lumayan sih Sekitar sekarang. di atas 1 triliun itu per Iya, tahun. iya. Dan aku ada dengar kan juga ada yang integrasi yang 10.000 per 3 jam itu. Yang baru, yang bisa pindah-pindah moda itu cuma Ya. 10.000 kan. Oke. Itu juga sudah bisa lumayan lah ya untuk membantu masyarakat. Betul. Nah, tapi dari tadi yang kita lihat masalah yang terjadi ini adalah ketika mau bagaimana memindahkan masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi ke kendaraan umum, permasalahannya banyak. Sebenarnya kita begini, untuk ke depan, kalau kita salah satu opsi bukan hanya tadi masalah mengatur orang, mengatur jam kerja, apa sih transportasi umum yang paling bagus dan cocok ke masa depan itu adalah bukan bis, bukan taksi yang sekarang ini, apalagi mobil online sekarang. Oke. Apa? MRT, LRT. Karena Ya. apa? Mereka hanya berhenti naik dan menurunkan penumpang pada titik yang udah diatur. Mereka tidak kena traffic light. Ya. Nah, itu sekali ngangkut banyak. Kita harus lebih banyak ke sana sebenarnya Oke. untuk masa depan transportasi yang baik. Nah, kalau untuk salah satu mengecat. Tapi kalau tadi apalagi pertumbuhan jalan yang dibangun di DKI, tanah cukup mahal, terbatas, dengan 0,03 sekian, sementara pertumbuhan kendaraan pribadi itu 3%, itu sangat tidak seimbang. Oke. Nah, itu juga perlu diatur. Bagaimana mengaturnya? Pemilik kendaraan harus dibatasi lifetime kendaraan. Ya, seperti yang
ada di luar kan ya? Ya seperti di luar mungkin Singapura ya Iya, begitu benar. ya. Aha. Ya kalau kita masih di Jakarta ini masih memakai kendaraan yang dia puluh tahun, itu juga polusinya, karbohidrat yang dikeluarkan cukup besar, mungkin macet, rusak. Nah itu semua perlu kebijakan. Jadi memang harus berani orang yang mengambil keputusan yang tepat dan cepat dan berani. Pemimpin itu harus begitu. Iya. Dan memang kalau kita lihat kan kebijakan ini kan memang sebenarnya dari tahun ke tahun sudah ada. Cuman kan Ya. lagi-lagi bahwa tugasnya pemimpin tadi bagaimana agar enforcementnya ya Betul. benar-benar tegas gitu ya. Biar orang juga kita tahu bahwa harga mobil, harga motor di tanah air memang ya tadi terjangkau. Akhirnya orang lebih lebih milih untuk naik pribadi. Dan padahal ya Bang ya, kalau kita lihat di luar negara-negara maju, negara-negara hebat, salah satu cirinya tadi transportasi umumnya maju, masyarakatnya lebih suka naik umum, Betul. ya, lebih suka jalan kaki, Jalan ya, kaki, ya. dari satu titik. Tapi kalau kita kebalikannya, nah ini yang harus kita buat paradigma. Karena di Jakarta juga kadang Bang, maaf nih, naik angkutan umum gengsi, ya, betul. ya. Padahal ya tadi harganya sudah terjangkau sih, benar menurut aku sih udah lumayan sangat membantu untuk orang-orang yang memang tadi penghasilannya kurang cukup. Nah Bang, di luar semua ini ya kita lihat loh, kalau kita lihat infrastruktur kan sedang dibangun semua. MRT fase 2 ya kita tahu lagi dibangun, LRT juga, terus Transjakarta ya sudah berlangsung, ada Jaklingko ya, Ya, Jaklingko. yang saya dengar angkot juga. Kalau tadi Bang Rimhot menitik beratkan pada harusnya yang massal seperti itu yang harus prioritaskan, diperluas lagi. Ada hal lain Bang, kalau kita lihat misalnya Transjakarta, Jaklingko, ini sudah efektif kah menurut Bang Rimhot? Di sini ada yang menurut saya hal yang apa namanya, tidak sinkron. Tidak sinkron. Ya, tidak sinkronnya begini. aha. Pemda dalam 5 tahun terakhir ini saya lihat berusaha membuat kebijakan transportasi yang lebih baik, Ya. dibantu dengan subsidi yang besar. Oke. Ya, tetapi tadi yang kita bicarakan pertambahan jalan itu kecil. Ini kita bukan nambah jalan. Kalau kita lihat sekarang, itu jalan dipersempit dengan membangun untuk pejalan kaki, Ya, pedestrian. benar. Lalu ada taman lagi, Betul. ada lagi jalur sepeda. Jadi tadinya yang berapa jalur contoh di Sudirman itu menyempit. Ya. Nah, apa yang terjadi? Orang sebenarnya bertambah orang yang naik transportasi umum, tetapi jalan menyempit. Jadi artinya di sini dikurangin, di sini ditambah, itu sama saja. Oke. Nah, tapi seandainya tadi jalurnya misalnya tetap di sini 5 jalur, sini 5 jalur, tidak dikurangi, artinya kendaraan akan lebih leluasa. Terus sementara orang udah banyak berpindah ke kendaraan umum. Nah, tapi dengan model yang sekarang kebijakannya ini dipersempit dengan fasilitas tadi, Oke. tidak salah, itu Tapi, bagus, tapi bukan solusi. Ya karena semangatnya gini Bang, tadinya ingin orang biar jalan kaki, orang biar naik sepeda mungkin ya. Tapi ya tadi lagi-lagi nggak banyak yang mau jalan kaki dan nggak banyak yang mau naik sepeda gitu. Akhirnya ya memang yang diperluas tadi pedestriannya, tapi yang lewat cuma dikit. Ini memang benar. Ini harus dikritisi juga ya. Nggak apa-apa. Ide pendapat ini harus diapresiasi ya. Karena kita kan di sini namanya membangun kota juga harus dapat banyak perspektif dari banyak orang gitu ya. Bang Rimhot, waktunya terbatas, sudah selesai obrolannya yang singkat dan hot ini ya. Dan ya tadi harapan kita Jakarta tentunya bisa lebih baik lagi ya, udah nggak macet. Well, cita-cita, tapi lagi-lagi ini tanggung jawabnya pemimpin ya, karena mereka yang bikin kebijakan dan semoga banyak hal yang dibuat ke depannya. Tidak, tadi angkutan umumnya nggak cuma nyaman, nggak cuma murah, tapi memang juga sangat banyak titiknya, bisa kemana-mana dengan gampang gitu, nggak kayak sekarang yang banyak bolongnya. Kalau mau ke sana harus, aduh gimana caranya ya kalau udah nggak ada angkot gitu. Oke, Bang Rimhot, terima kasih. Terima kasih atas banyak waktunya. Dan berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari kamu untuk Indonesia ini relate dengan obrolan kita ya, dan ini relate sekali dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Nilai-nilai ini
bukan cuma punya Partai Perindo, tapi teman-teman semuanya harus punya value ini dalam menjalankan hidup biar jadi orang yang tadi produktif, solutif, modern, bersih, penting banget, berintegritas, peduli dan turun tangan pastinya untuk Indonesia. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik Indonesia melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi WNI yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan juga RI. Caranya gampang, tinggal ke konvensirakyat.com, dan untuk menjadi anggota Partai Perindo boleh daftar di partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan untuk teman-teman yang sudah memberikan quotes, terima kasih. Nanti kita umumkan pemenangnya di Instagram Partai Perindo. Jangan lupa untuk follow @Partai Perindo. Terima kasih sekali lagi Bang Rimhot atas waktu dan insight-nya. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo makin sukses dan maju untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjuno Syaputra undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh